Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo para mahasiswa yang budiman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Madura. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen pemasaran lembaga PAUD. Topik ini merupakan bagian dari pembahasan dalam mata kuliah manajemen PAUD. Baik, dalam mempelajari topik ini pertama kali akan kita pelajari adalah pengertian manajemen pemasaran lembaga PAUD. Ada hal yang perlu kita ketahui bersama. Kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen, di dalam mempelajari manajemen pemasaran, kita harus memposisikan diri sebagai seorang pemasar, bukan lagi memposisikan diri sebagai seorang konsumen. Nah, akan tetapi hal yang juga perlu diingat oleh kita adalah pemasar yang sukses adalah pemasar yang memahami konsumennya, kemudian memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Oleh sebab itu, konsumen dan pemasar tidak boleh dipisahkan. Kita hanya memposisikan diri sebagai pemasar itu di dalam mempelajari mata kuliah ini saja. Sebagaimana yang kita ketahui, persaingan dalam dunia pendidikan tidak bisa terelakkan lagi. Banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga dalam beberapa tahun ini banyak terjadi merger dari beberapa lembaga pendidikan. Merger ini para mahasiswa sekalian merupakan istilah dalam ilmu ekonomi yang memiliki arti sebuah proses penggabungan dua lembaga perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja. Jadi di sini maksudnya adalah penggabungan dua lembaga pendidikan atau lebih menjadi satu lembaga saja. Hal ini mungkin disebabkan salah satu dari lembaga pendidikan tersebut sudah tidak ada lagi peserta didiknya. Ya, mungkin karena lembaga tersebut sudah tidak lagi memiliki daya tarik pada masyarakat atau hal lain yang dapat menyebabkan seperti itu. Adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar itu sendiri. Pasar itu merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan juga diharapkan oleh konsumen. Sehingga dengan memahami konsep pasar, kita akan memudahkan dalam mempelajari konsep pemasaran. Lalu apa yang dimaksud dengan pemasaran? Kita mungkin semua tahu bahwa pemasaran itu kata dasarnya adalah pasar atau market atau marketing.
Seringkali orang itu mengidentik pemasaran sama dengan penjualan, padahal tidak demikian ya. Untuk lebih jelasnya kita perlu melihat sebetulnya pemasaran itu apa definisinya. Pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen serta untuk mengelola hubungan dengan konsumen dalam upaya memperoleh keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. Ini menurut The American Marketing Association. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini kita perlu tegaskan bahwa yang akan kita bicarakan saat ini bukan lagi tentang pemasaran tahu bulat dan juga pemasaran tahu asam, bukan juga tentang pemasaran elektronik, bukan juga tentang barang-barang kosmetik lagi, bukan. Akan tetapi yang akan kita bicarakan yaitu tentang manajemen pemasaran lembaga pendidikan anak usaha. Sehingga dari definisi di atas, kalau kita kaitkan dengan pemasaran lembaga PAUD, maka pemasaran lembaga PAUD dapat diartikan sebagai upaya komunikatif yang bertujuan untuk memperkenalkan layanan dan program unggulan sebuah lembaga PAUD terhadap masyarakat agar dapat mengetahui serta menarik minat orang tua anak untuk menyekolahkan anaknya di lembaga yang telah dipromosikan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip pemasaran lembaga PAUD. Jadi dalam pemasaran lembaga PAUD kita tidak bisa serta-merta melakukan pemasaran atau promosi. Jangankan lembaga, dalam mempromosikan barang dagangan saja kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pemasaran. Nah, karena ini adalah lembaga pendidikan yang kita promosikan, maka prinsip-prinsip yang harus kita pahami diantaranya adalah: pertama, biaya pendidikan yang ditawarkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi biaya pendidikan seperti SPP kalau di sekolah itu harus berimbang atau sejajar dengan kualitas yang dimiliki oleh sekolah. Kalau kualitas sekolah itu bagus, SPP mau dinaikkan berapapun itu tidak akan khawatir tidak mendapatkan peserta didik, karena ketika kualitas itu semakin bagus tentu kepercayaan orang itu akan semakin besar. Yang kedua, menekankan pada perbaikan mutu pendidikan. Jadi dalam mempromosikan lembaga PAUD itu harus selalu menekankan perbaikan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan agar ada bedanya antara memasarkan barang kosmetik dengan memasarkan lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah menawarkan layanan yang memenuhi tumbuh kembang anak. Nah, di sini semakin jelas bahwa yang kita pasarkan ini adalah lembaga PAUD. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan jasmani dan rohani anak. Sehingga dalam melakukan pemasaran kita bisa menawarkan layanan-layanan yang akan kita lakukan nanti di lembaga sekolah. Yang keempat adalah menawarkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Ya, tentu dalam memasarkan lembaga pendidikan, komponen sarana dan prasarana akan selalu menjadi salah satu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen, karena adanya fasilitas juga akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
Yang kelima adalah memiliki pendidik yang berkualifikasi akademik. Ya, karena pendidikan merupakan faktor utama yang akan pendidik maksudnya, karena pendidik merupakan faktor utama yang akan memobilisasi program-program yang ada di sekolah, sehingga sukses atau tidaknya PAUD juga sangat bergantung terhadap pendidik di sekolah. Yang terakhir adalah memiliki media dan jaringan. Jaringan yang luas di sini sangat dibutuhkan agar ketika lembaga pendidikan melakukan promosi akan mudah terjangkau oleh para konsumen, sehingga tujuan dari pemasaran itu bisa tercapai dengan baik. Berikutnya, poin terakhir dalam pembahasan kita adalah strategi pemasaran lembaga pendidikan anak usia dini. Dalam rangka menarik perhatian atau minat sejumlah calon anak didik, maka lembaga pendidikan, khususnya lembaga PAUD, harus melakukan sebuah inovasi dalam manajemen pemasarannya. Untuk melakukan pemasaran lembaga PAUD, kita bisa menggunakan atau menerapkan strategi pemasaran yang terdapat dalam ilmu ekonomi yang dikenal dengan istilah pembauran pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembauran pemasaran? Pembauran pemasaran merupakan salah satu teknik atau konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sering digunakan dalam strategi pemasaran. Pembauran pemasaran ini terdiri dari elemen 4P. 4P dalam hal ini terdiri dari produk, promotion, place, and price. Selain elemen 4P tersebut, kita bisa menambahkan elemen 2P yang digagas oleh Paul Gedamus, yaitu physical evidence and people. Jadi dalam mempromosikan lembaga PAUD, kita bisa menggunakan elemen 4P dan 2P. Semua elemen ini dapat diterapkan untuk menarik perhatian masyarakat, tapi tentu dalam hal ini harus betul-betul dilakukan sesuai dengan prinsip penerapan elemen tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan elemen 4P dan 2P tersebut? Mari kita bahas bersama-sama elemen tersebut di slide ini. Elemen P pertama yaitu produk atau produk. Produk ini merupakan hal yang paling mendasar dalam pembauran pemasaran, sehingga sering disebut dengan istilah the most crucial determinant, yang akan menjadi preferensi pertimbangan pilihan bagi calon pelanggan. Bauran produk dalam strategi ini dapat berupa diferensiasi produk yang akan memberikan dampak terhadap citra dan nama produk serta kualitas produk itu sendiri. Jadi semakin produk itu bagus, maka daya tarik pelanggan akan semakin bertambah. Nah, di sini kalau misalkan kita kaitkan produk dengan lembaga PAUD, kira-kira produk apa yang akan bisa dipasarkan atau ditawarkan pada lembaga PAUD? Nah, para mahasiswa sekalian, kita semua tahu bahwa ternyata di lembaga PAUD itu banyak sekali yang dapat kita pasarkan atau yang dapat kita tawarkan. Misalnya nih, seperti visi dan misi PAUD, kemudian tujuan lembaga PAUD, kemudian program-program PAUD yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, ternyata kita juga bisa
menawarkan program-program unggulan yang terdapat di lembaga tersebut. Misalnya seperti program printing. Ada juga kalau di tempat saya itu kegiatan unggulan itu adalah kegiatan drum band, atau juga kegiatan-kegiatan lain yang dianggap akan menambah daya tarik masyarakat. Kemudian elemen P yang kedua adalah promotion atau promosi. Dalam mempromosikan sebuah produk atau lembaga PAUD dalam konteks ini, kita tidak boleh berlebihan. Apalagi ya jika sampai apa yang kita promosikan tidak sesuai dengan produk yang kita tawarkan, atau tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Karena promosi berlebihan itu mempunyai korelasi negatif terhadap daya tarik peminat, sehingga dampaknya akan berpengaruh terhadap jumlah produk yang akan terjual. Nah, di dalam promosi ini kita bisa menggunakan berbagai media, misalnya surat kabar, televisi, koran, brosur, radio, kemudian telepon, dan juga media sosial seperti Facebook, Instagram, ada lagi WA, kemudian Twitter, dan juga media lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, selain harus terjangkau oleh masyarakat, tentu yang harus diperhatikan adalah budget yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Jangan sampai kita melakukan promosi besar-besaran seperti menggunakan televisi agar terlihat keren dan mewah, tapi kemudian setelah promosi lembaga tersebut langsung bangkrut. Setelah promosi usai, tiba-tiba lembaga sudah tidak bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena biaya sudah dipakai dalam mempromosikan tadi lewat televisi itu. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam mempromosikan lembaga, kita harus selalu ingat tujuan manajemen PAUD sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu efektif dan efisien. Jadi kita bisa gunakan media yang menurut kita mudah dan juga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang penting intinya adalah tujuan pemasaran dapat tercapai. Elemen ketiga atau elemen P yang ketiga adalah place atau tempat. Pada umumnya, pemilihan tempat yang strategis juga akan berpengaruh terhadap daya tarik pelanggan. Hal ini juga sangat berlaku pada lembaga PAUD. Mengapa? Karena banyak orang tua yang berasumsi bahwa pemilihan tempat yang terjangkau dan strategis juga akan berdampak terhadap kualitas peserta didiknya. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dekker yang mengatakan bahwa pemilihan lembaga PAUD juga harus memiliki beberapa syarat. Di antaranya, pemilihan tempat harus strategis, dekat dengan pelayanan umum, tapi tidak menimbulkan kebisingan. Kemudian kata Dekker, sarana dan prasarana harus jadi perhatian khusus. Dan yang terakhir kata Dekker itu adalah fleksibilitas tempat juga harus diperhatikan agar anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Elemen P yang keempat adalah price atau harga. Elemen ini berjalan sejajar dengan kualitas produk. Apabila mutu produk itu baik, maka calon anak didik akan berani membayar berapapun walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Misalkan gini, apabila SPP itu naik, kira-kira apakah mereka akan pindah? Oh, tentu tidak.
Selama masih dalam keterjangkauan, insya Allah tidak akan memberatkan bagi orang tua peserta didik. Karena situasi kelangkaan penyediaan jasa pendidikan yang berkualitas itu untuk saat ini nampaknya masih sangat terbatas, sehingga masyarakat itu tetap akan memilih lembaga pendidikan yang memiliki kualitas baik. Dalam menentukan harga, ya, dalam poin keempat ini yang price, ada juga kalau dalam ilmu ekonomi itu ada menentukan harga itu menggunakan metode skimming price. Skimming price ini merupakan strategi penentuan harga dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan atau pemilik produk itu akan langsung memasang harga yang sangat tinggi untuk sebuah barang. Kemudian harga tersebut akan semakin turun seiring dengan berjalannya waktu. Strategi ini biasanya digunakan saat ada produk baru yang diluncurkan. Misalkan kalau di perusahaan HP ya, mungkin bagi kita sudah sangat tidak asing lagi. Ketika ada barang baru, biasanya HP itu ada tipe terbaru, pasti harganya dimahalkan. Itu pasti. Mengapa? Pertama, untuk tambahan penghasilan untuk perusahaan. Yang kedua, perusahaan itu tahu ketika ada yang baru, maka daya tarik konsumen atau rasa penasaran konsumen itu akan sangat besar sekali, sehingga walaupun dengan menaruh harga yang sangat tinggi itu tidak jadi masalah atau tidak ada pengaruh terhadap penjualannya. Pengaruh dalam artian tidak semakin berkurang begitu. Nah, kemudian setelah berjalan dengan waktu yang agak lama, kemudian perusahaan itu mulai menurunkan harga tersebut. Mengapa? Karena perusahaan itu juga tahu kalau dia itu tidak hanya sendirian dalam melakukan pemasaran. Banyak rival-rival yang lain yang juga menggunakan strategi tersebut. Akhirnya apa? Harga handphone tersebut diturunkan supaya peminat itu semakin banyak lagi. Nah, metode seperti ini kalau dipakai dalam pemasaran lembaga pendidikan, nampaknya ya kalau menurut saya kurang efektif. Karena kita tahu sendiri beda sekali pemasaran barang elektronik dengan pemasaran lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan, masyarakat itu masih akan mencari harga yang sesuai dengan produk atau lembaga, masih mencari harga yang masih dapat dijangkau oleh konsumen. Kemudian elemen P yang kelima adalah physical evidence. Ini merupakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat mendukung proses penyampaian jasa pendidikan, sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang ada di lembaga seperti taman belajar, seperti media pembelajaran, dan juga komponen lain yang dapat mendukung kegiatan sekolah harus dipersiapkan dengan baik agar menjadi nilai tambah pada konsumen. Elemen P terakhir adalah people atau orang. People ini menyangkut peran pemimpin dan sivitas akademika dalam meningkatkan citra lembaga. Dalam arti, semakin berkualitas unsur pemimpin dan sivitas akademika dalam melakukan pelayanan pendidikan, maka
akan semakin meningkat jumlah pelanggan. Nah, di sini yang dimaksud dengan people atau pemimpin tidak hanya kepala sekolah saja, akan tetapi pemimpin dalam hal ini saya mengartikan sebagai semua orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di sebuah lembaga. Jadi ketika kita sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka kita sudah bisa dianggap sebagai pemimpin. Dan seorang pemimpin itu tidak boleh mengabaikan sebuah tugas yang sudah diemban. Memang pemimpin itu banyak sekali modelnya. Nah, di sini sebagai penutup dari perkuliahan ini saya akan menjelaskan model-model pemimpin yang akan atau telah sering kita jumpai di lapangan. Pertama nih, model pemimpin itu ada mampu tapi tidak bertanggung jawab. Jadi model pertama itu pemimpin memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas, memiliki jaringan yang sangat luas. Akan tetapi dia punya satu sifat, yaitu tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini bermaksud sekalian tidak bisa digunakan 100% di dalam sebuah lembaga. Hal ini pasti ada di lembaga. Ada seorang guru misalkan punya kecerdasan yang sangat luar biasa, punya pengalaman yang sangat luar biasa, tapi dia sering melalaikan tugasnya ketika ada di sekolah. Lalu kapan orang seperti ini bisa digunakan? Hal ini hanya bisa digunakan pada saat kawan-kawan guru yang ada di sekitarnya itu mempunyai kesulitan sehingga dia bisa bertanya kepada orang atau model pemimpin semacam ini. Yang kedua, pemimpin itu tidak mampu tapi bertanggung jawab. Jadi model yang kedua ini beda dengan yang pertama, yaitu dia tidak punya kecerdasan, dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya skill, akan tetapi dia punya satu sifat, yaitu bertanggung jawab. Maka sebodoh apapun, kalau sifat tanggung jawab itu sudah ditanamkan dalam diri kita, insya Allah semua program atau pekerjaan yang terdapat di dalam sebuah lembaga itu pasti akan selesai. Kenapa? Ada sifat tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, ada pemimpin itu modelnya tidak mampu dan bertanggung jawab. Tidak mampu dan tidak bertanggung jawab gitu. Sudah tidak punya skill, sudah tidak punya pengetahuan, sudah tidak punya pengalaman, ditambah lagi tidak bertanggung jawab. Kalau seperti ini, orang-orang seperti ini nampaknya sangat tidak disarankan untuk dipakai di dalam sebuah lembaga. Yang terakhir adalah model pemimpin itu ada yang mampu dan bertanggung jawab. Nah, model pemimpin yang terakhir ini pasti akan menjadi idaman semua orang, menjadi idola semua orang, karena selain dia mempunyai tanggung jawab, dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan memiliki skill tentunya di dalam sebuah lembaga. Sehingga apa yang terjadi ketika model pemimpin yang nomor 4 ini bisa dimiliki oleh sebuah lembaga, maka lembaga tersebut akan menjadi berkualitas, insya Allah. Mungkin cukup sekian perkuliahan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.